Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Teacher Mai di Sentra Imtak. Good morning student, how are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bizidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Kurdis, isi kandungan surat Al-Fil, akidah akhlak Asmaul Husna Al-Qudus, dan fikih ketentuan menjadi imam. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105 di dalam Al-Quran. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Fil berisi tentang pasukan Abraha menyerang kota Mekah. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Teacher Mai akan menampilkan video tentang penyerangan kota Ka'bah. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur. Hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti. Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah, kaki-kakinya seperti melekat ke bumi.
Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya, sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Alhamdulillah, materi Al-Quran hari selesai. Kita lanjut Asmaul Husna Al-Qudus. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Waktu semester 1 kita sudah belajar Asmaul Husna, Ar-Rojak, Al-Hamid, dan Asy-Syakur. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Sekarang kita akan belajar tentang Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus artinya Allah yang Maha Suci, yang berarti Allah itu bersih dari kekurangan dan sifat tercela. Allah mempunyai sifat Al-Qudus karena Allah berbeda dengan makhluknya yang ada di bumi. Sebagai hamba Allah, yuk kita berusaha menjaga kesucian diri kita supaya Allah sayang dengan kita. Dengan cara yaitu 1. Membersihkan hati kita dari sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat yang buruk. 2. Membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan. 3. Tidak menyakiti hati orang lain. 4. Tidak mudah marah, karena marah adalah sifat setan. Dan yang 5, setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah. Demikian materi akidah akhlak Al-Qudus. Kita lanjut dengan fikih, yaitu ketentuan menjadi imam. Anak-anak, kita lanjut materi fikih, yaitu sholat berjamaah, ketentuan menjadi imam. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Seseorang yang ingin menjadi imam, dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya yaitu: yang pertama, laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Yang kedua, perempuan mengimami jamaah perempuan. Jadi, seorang perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Yang ketiga, bacaan imam harus benar, fasih, dan tidak riya. Yang keempat, mengetahui hukum-hukum sholat. Yang kelima, mengetahui syarat dan rukun sholat. Yang keenam, seorang imam harus sanggup menunaikan sholat. Yang ketujuh, dapat diterima oleh jamaah. Yang kedelapan, paling tua umurnya dan mulia akhlaknya. Yang kesembilan, tidak fasik dan tidak sombong. Fasik adalah orang yang masih melakukan dosa. Yang ke-10, seorang imam tidak tertuduh melakukan kejahatan. Ke-11, seorang imam tidak meminta bayaran. Yang ke-12, seorang imam tidak batal sholatnya karena murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam.
Alhamdulillah, materi imtak pada pagi hari ini selesai. Teacher harap anak-anak semua dapat memahaminya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.